Saya sudah berlatih lebih dari 10 tahun. Dan saya kira-kira sudah menjadi coach itu kurang lebih 5 tahun. Dan saya sadar, gak semua orang itu mempunyai waktu latihan sebanyak saya. Apalagi mereka fokus ke pekerjaan profesional mereka. Rata-rata klien saya yang sukses di pekerjaan mereka cuma punya sekitar 1 jam per sesi latihan. Dan seminggu paling mereka bisa latihan 3-4 kali aja. Sehingga sangat penting untuk kita tahu prinsip latihan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dari latihan kita. Kita nggak mau kan latihan tapi buang-buang waktu nggak ada hasil. Simpelnya sebenarnya ada 3 prinsip dari latihan yang efektif dan efisien. Pertama, gerakan yang diletakkan di awal itu akan menjadi prioritas. Karena energi kita masih banyak, jadi kita bisa melakukan gerakan tersebut dengan kualitas yang paling tinggi dan intensitas yang paling berat. Oleh karena itu, prioritas gerakan itu akan menentukan struktur latihan kalian sukses atau tidak. Yang kedua, lebih banyak set bukan berarti lebih baik. Rata-rata kalian cuma butuh 2-5 set per gerakan aja. Yang terakhir, 4-6 gerakan per sesi itu sudah cukup. Lebih dari itu, kita akan makan waktu yang terlalu lama dan gerakan yang diletakkan di akhir biasanya udah nggak berkualitas lagi dan cenderung menjadi junk volume. Perkenalkan dulu, saya Deonix Jaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Jadi di sini saya akan kasih step by step bagaimana caranya kita bisa latihan di bawah 1 jam tanpa mengorbankan efektivitas dan efisiensi dari latihan kita. Step pertama, kita harus menentukan frekuensi latihan kita per minggu. Berapa sih frekuensi latihan per minggu yang paling efektif dan efisien? Saya merekomendasikan 3-4 kali seminggu. Di bawah 3 biasanya akan sulit untuk mendapatkan volume yang cukup, jadi latihannya biasanya terlalu sedikit. Dan di atas itu boleh aja, tapi biasanya akan memberikan efek yang marginal. Jadi nggak begitu banyak beda. Selain dari 3-4 kali latihan beban, tambahkan 2-3 sesi kardio sendiri. Boleh dipisah atau dilakukan setelah angkat beban. Dengan frekuensi 3-4 kali, jangan gunakan bro split. Kalau misalkan kalian masih menggunakan bro split dengan 3-4 kali seminggu, kemungkinan besar rangsangan yang kalian dapatkan itu kurang maksimal karena ketika dia sudah recovered, ada jeda yang lama sebelum dia dilatih lagi. Gunakan split upper lower ataupun full body. Jadi kalian bisa bagi latihannya jadi badan bawah, kaki, sama badan atas. Atau bisa digabung dan dicampur. Kalau kalian sudah mendecide frekuensi latihan kalian, sekarang baru berbicara struktur latihannya. Saya akan bagi jadi 4 section. Warm up, compound, aksesori, dan cooling down. Siapa di sini sering skip warm up dan akhirnya malah gampang cedera? Dan siapa juga di sini yang sering warm up kelamaan, bahkan lebih lama warm up-nya dibanding latihannya? Warm up yang baik itu mempersiapkan diri kalian untuk melakukan gerakan yang berat dan juga menaikkan heart rate kalian. Warm up yang baik tidak memakan waktu yang terlalu lama. 5-10 menit itu sudah lebih dari cukup. Apa yang bisa kalian lakukan dalam warm up sebelum latihan beban? Kalian bisa melakukan positional drills dan dynamic warm up. Untuk beberapa dari kalian yang mempunyai keterbatasan ruang gerak, kalian bisa untuk melakukan stretching, tanda kutip, atau positional drills untuk membuka range of motion tubuh kalian. Contohnya ketika kalian squatnya susah sampai bawah, kalian bisa untuk ngelakuin plate squat hold ataupun gerakan-gerakan lainnya. Ketika kalian sudah membuka ruang gerak, sekarang waktunya kita dynamic warm up. Kalian bisa ngelakuin seperti hip airplane, squat jump, ataupun yang lain yang menaikkan heart rate kalian sekaligus memprimakan otot kalian. Atau sesimpel kalian bisa untuk cardio ringan selama 5 menit. Untuk menaikkan heart rate kalian aja. Jadi total ini itu cuma nggak nyampe 5 menit. Dan kalau misalkan kalian sudah selesai warm up, baru kita masuk ke warm up sets ataupun gerakan pertama dengan beban yang lebih rendah. Jadi apakah warm up harus dilakukan? To a certain degree, yes. Semakin kalian terrestriksi dan semakin kalian ingin optimal, maka warm up ini semakin wajib untuk kalian lakukan. Tapi tidak terlalu lama. Satu lagi sebelum saya lupa, warm up itu bukan bikin kalian capek. Kalau kalian terlalu capek setelah warm up, kemungkinan besar malah nanti gerakan utama kalian nih yang dikorbankan. Sekarang kita masuk ke section yang pertama, compound movement. Kalau kalian pengen latihan secepat mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin, maka prioritas kalian adalah compound movement. Compound movement adalah gerakan yang melatih banyak gerak sendi dan juga grup otot. Dan ini termasuk gerakan dasar manusia. Squat, hinge, push, pull, locomotion, dan juga core. Tapi biasanya saya sederhanakan jadi 4 yang pertama. Squat, hinge, push, dan pull. Jadi kalau kalian udah tahu hari itu kalian mau latihan apa, make sure 2-3 gerakan pertama adalah gerakan compound. Misalkan kalian mau squat dan bench, ya squat dulu, bench, baru gerakan yang lainnya nanti. Fokus untuk berlatih dengan intensitas yang tinggi dan beban yang lumayan berat atau menantang. Sekitar RPE 7 sampai RPE 9. Buat yang belum tahu RPE, itu adalah skala kesulitan atau kita sebut juga dengan rate of perceived exertion. Jangan lakuin gerakan compound apalagi leg sampai RPE 10 keseringan. Karena biasanya gerakan compound ini akan sangat-sangat melelahkan, jadi kalian cukup untuk
perhatiin progresinya aja. Apakah semakin kuat dari minggu ke minggu. Jangan terlalu fokus untuk ngelakuinnya sampai benar-benar gagal. Kecuali kalau kalian lakuinnya di mesin atau ada safety mechanism yang lebih pasti. Setelah kalian udah selesaiin compound movement kalian, kemungkinan besar kalian udah ke-drain energinya. Disinilah kita bisa pakai energi sisa kita untuk melakukan accessory movement. Accessory atau gerakan isolation itu adalah gerakan yang melatih lebih sedikit gerak sendi dan lebih sedikit grup otot. Contohnya bicep curl, lateral raise, leg extension, apapun yang kalian lihat di mesin, itu kemungkinan besar adalah gerakan isolation. Meskipun ada mesin yang gerakan compound juga ya. Accessories atau isolation ini berfungsi sebagai pelengkap untuk melatih otot yang belum terlalu banyak terlatih ataupun untuk memperkuat compound movement kalian. Jadi kalau misalkan saya bisa prioritaskan, saya akan selalu memprioritaskan progresi atau kenaikan beban angkatan itu di compound movement. Di isolation, yang penting saya lakuin aja dan saya intensitasnya dekatkan sampai gagal gitu. Jadi kalau udah di gerakan akhir ini, biasanya saya akan lebih pede untuk gagal karena pun biasanya bebannya yang saya angkat nggak akan seberat itu juga. Ketika kalian udah selesai untuk ngelakuin accessory movement, baru kita masuk ke cooling down. Siapa di sini yang sering skip cooling down dan kalian langsung pergi setelah selesai angkat beban? Dan kalian bingung kenapa badan kalian kok rasanya kaku dan rasanya tuh kayak nggak bisa gerak seluas itu. Jadi sebenarnya ketika kita angkat beban, badan kita itu jadi kaku. Dan kaku untuk angkat beban itu justru bagus. Kenapa? Karena kita mau untuk put the tension on the muscle dan struktur yang terlalu banyak bergerak atau terlalu fleksibel itu justru adalah struktur yang tidak terlalu kuat. Dan ketika kita terbiasa untuk angkat beban tanpa ada cooling down, maka kemungkinan besar kita akan bawa pulang tuh sifat kaku dari angkat beban tersebut. Jadi cooling down yang saya maksud di sini itu bisa berupa static stretching atau positional drills lagi dan juga dynamic warm up yang lebih slow. Jadi apapun yang menurunkan heart rate kalian. Dengan kalian investasi 5-10 menit untuk cooling down aja, kalian itu bisa terhindar dari rasa kaku ini dan kalian bisa bergerak lebih luas di keseharian kalian. Coba kita rekap semuanya, kira-kira berapa sih waktu yang dipakai untuk masing-masing section? Warm up itu habis 5-10 menit, compound itu habis 30-35 menit, diasumsikan restnya 2-3 menit. Lalu kemudian isolation itu 15 menit, diasumsikan 1-2 menit istirahat. Dan terakhir cooling down itu sekitar 5 menit sampai maksimal 10 menit. Dengan kalian padetin ini, maka latihan kalian itu kira-kira 60 menit. Paling lama itu 70 menit. Dan di sini kita tahu bahwa latihan 1 jam, 3-4 kali seminggu, itu bisa memberikan efek yang begitu banyak. Karena hampir semua klien saya itu melakukan protokol ini. Dan rata-rata mereka mempunyai struktur yang seperti ini juga. Bahkan latihan saya sendiri. Jadi sebenarnya dengan kalian tahu struktur ini tujuannya apa? Gak semua orang itu mau untuk ngabisin waktu berjam-jam di gym, kecuali memang mereka suka. Tapi dengan struktur yang baik, kita bisa memaksimalkan time constraint yang kita punya. Bukan berarti kalian cuma punya latihan 1 jam, terus kalian pasrah dan kalian nganggep bahwa ya udahlah, seadanya aja. Enggak, kita tetap bisa maksimalin hal tersebut. Semoga kalian bisa paham ya, dan kalian bisa mulai untuk membuat struktur latihan kalian sendiri. Karena menurut saya ini adalah backbone dari programming yang paling penting. Akhir kata, saya Derek Sejaya, sampai ketemu di video yang selanjutnya.